没有不能送。战吧！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Danghua berjudul Magic Save of Ice and Fire episode 130. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 130 diawali dengan Aoliu dan Nulang yang sedang berdiskusi mengenai kekuatan sihir yang sudah mereka kumpulkan. Ternyata Aoliu dan Nulang yang sekarang berada di kompetisi penyihir bukanlah mereka yang asli. Ternyata mereka berdua sudah dibunuh oleh Ping Chao dan kawan-kawan ketika sedang berada di perjalanan menuju ke Kekaisaran Huarong, dan dua orang yang sedang menjadi Aoliu dan Nulang adalah orang dari Istana Kegelapan yang sedang menyamar. 什么人？ 就是怒浪奥流了，他们二人的魔法能量。 Tidak hanya membunuh Nulang dan juga Aoliu saja, Ping Chao juga menyerap energi sihir mereka berdua untuk mengumpulkan energi sihir yang diperlukan guna membuka segel Wutong dan Wuyin. 解开乌桐乌隐的封印之后的每场比赛，是。 Karena energi sihir yang dikumpulkan belum terlalu banyak, Nulang meminta Aoliu untuk memancing agar lawan-lawan mereka mengeluarkan sihir kuat, karena Nulang berencana menyerap energi sihir tersebut dengan menggunakan gulungan yang diberikan oleh penguasa Yu. Beberapa saat kemudian, Rong Fei mengumumkan kalau pertandingan kedua antara Aoliu melawan Nian Bing akan segera dilaksanakan. 齐鲁帝国奥流上场，冰月帝国魔法师公会。他是谁？ Ketika Nian Bing masuk ke dalam arena, Kaisar Huatian merasa heran karena ada peserta yang sangat mirip dengan Rong Bing. Dia pun lekas menanyakan hal tersebut kepada Huayi. Huayi kemudian menjelaskan kepada kakeknya kalau Nian Bing adalah cucu dari kakek Rong yang sudah lama menghilang. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kaisar Huatian semakin bingung, karena saat ini Nian Bing malah mewakili Kekaisaran Bulan Es atau Kekaisaran Bingyun. Momen ini pun membuat kakek Rong langsung meminta Kaisar untuk tenang terlebih dahulu hingga pertandingan selesai antara Nian Bing dan juga Aoliu. Sementara di atas arena, Aoliu mulai melakukan serangan-serangan kuat kepada Nian Bing dan memancing Nian Bing untuk melakukan serangan balik dengan kekuatan sihir. Akan tetapi Nian Bing lebih memilih jurus kabur no jutsu untuk menghindari serangan-serangan dari Aoliu. Momen ini pun membuat Aoliu sadar kalau dia harus menggunakan cara mempersempit ruangan agar Nian Bing mengeluarkan kemampuan sihirnya. Pada akhirnya fluktuasi kekuatan sihir yang digunakan oleh Nian Bing dan juga Aoliu membuat Huayi sedikit takut. Dia juga khawatir jika Nian Bing terlalu banyak menghindar, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi Aoliu. Sementara itu bagi kakek Rong, dia masih sangat yakin kalau Nian Bing bisa memenangkan pertarungan, karena saat ini Nian Bing belum mengeluarkan kemampuan aslinya. 像是要打到我身上了。奥流在台上用步，里面的人根本出不来。荣爷爷，你说是吧？就把自己当荣家人了。再去也不是个办法。还在后头呢。 Dalam gempuran serangan yang terus-terusan digunakan oleh Aoliu, Nian Bing kepikiran untuk menggunakan sihir ruang guna menyerang balik. Akan tetapi belum sempat mengeluarkan sihir ruang, Aoliu menggunakan teknik sihir jarum angin perak untuk menembus pertahanan dari Nian Bing. 他身边没有不能送。战吧！ Meskipun Huayi dan Kaisar Huatian sedikit khawatir akan kondisi dari Nian Bing, berbeda dengan kakek Rong yang sangat yakin kalau Nian Bing bisa menghindari serangan tersebut dengan menyelimuti tubuhnya menggunakan elemen air.
Kakek Rong juga menyebutkan fakta kepada Huayi dan juga Kaisar kalau Nian Bing adalah penyihir dengan elemen ganda yaitu api dan es. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Nian Bing bisa mengendalikan elemen sihir air. 我法师体质特殊， 冰火同源。 Dari dalam arena, meskipun sudah melapisi tubuhnya dengan sihir air, tetap saja Nian Bing masih terkena sedikit serangan jarum angin perak milik Ao Liu. Kondisi ini pun membuat Ao Liu meminta wasit Rong Fei untuk mengumumkan kalau dia adalah pemenang pada pertandingan babak ini. 会吸收更多的能量。 可以宣布比赛结果了吧？ Tiba-tiba saja Nian Bing kembali bangkit dan berkata kalau pertandingan belum selesai dilakukan. Bahkan di sini Nian Bing langsung menggunakan sihir ruang guna memberikan serangan bertubi-tubi kepada Ao Liu. 空间魔法， 那就如你所愿。 Kondisi ini pun sontak membuat semua orang kaget, tidak terkecuali Nulang yang mulai khawatir dengan kondisi dari Ao Liu pada saat ini. Di saat yang sama, Ao Liu memilih menggunakan teknik sihir anginnya untuk menghilang agar tidak terlihat oleh Nian Bing yang sedari tadi menggunakan sihir ruang. 可不是只有你会消失。 风可以做到视觉上的隐身。 Namun ya tetap saja Nian Bing punya cara jitu untuk mencari keberadaan dari Ao Liu dengan menggunakan elemen salju. 风只能隐藏你的行踪。 这小子不简单。 Kondisi ini pun membuat Ao Liu sedikit panik dan tidak akan menunda lagi untuk memenangkan pertandingan dengan kekuatan sihir terkuatnya. 别以为找到我就万事大吉，多假！下这么重的手。 Melihat semua kejadian di atas arena membuat Rong Bing meminta Rong Fei untuk menghentikan pertarungan karena Ao Liu benar-benar menggunakan teknik mematikan dalam pertarungan seperti ini. Rong Bing khawatir jika terus dilanjutkan maka Nian Bing akan terluka parah atau mati di dalam arena. 这样下去，你明会死的。 Tanpa berlama-lama Rong Fei langsung memperingati Ao Liu untuk menghentikan serangan karena serangan mematikan seperti ini sudah melanggar peraturan kompetisi penyihir. Bahkan di sini Huayi juga meminta Kaisar Huatian untuk segera menghentikan serangan kuat dari Ao Liu. Reaksi berbeda ditunjukkan oleh kakek Rong, di mana dia sama sekali tidak bergeming karena masih sangat yakin kalau Nian Bing belum mengeluarkan 100% kemampuannya. Benar saja serangan kuat dari Ao Liu berhasil ditahan dengan sempurna oleh Nian Bing dan bahkan di sini Nian Bing langsung melakukan serangan balik kuat yang membuat Ao Liu harus kalah dalam pertandingan kali ini. Ao Liu yang sedang terkapar seakan tidak percaya kalau dia dikalahkan oleh Nian Bing di atas arena. Di saat yang sama Nulang langsung turun ke arena dan berniat untuk mengalahkan Nian Bing di pertarungan selanjutnya. Namun di sini ada sedikit masalah di mana kekuatan sihir yang dikumpulkan oleh Nulang belumlah cukup banyak. Jadi dia juga sedikit pesimis bisa mengalahkan Nian Bing. 只不过现在。 Momen ini pun membuat Nulang kepikiran untuk menggunakan serangan kuat dari Istana Kegelapan yang diberikan oleh penguasa Yu untuk mengacau di kompetisi penyihir kali ini daripada mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Tanpa keraguan Ao Liu langsung menggunakan sihir kegelapan untuk menyerang Nian Bing terlebih dahulu. Beruntung di sini dengan kemampuan sihir ruang, Nian Bing berhasil menghindar dan serangan tersebut juga langsung membuat semua orang kaget. Kok bisa-bisanya Ao Liu melakukan serangan padahal dia sudah kalah. Di saat yang sama Nulang langsung mengeluarkan gulungan pemberian dari penguasa Yu untuk mengeluarkan sihir kegelapan. 努拉，动手！ Ketika gulungan sihir kegelapan tersebut sudah dibuka, Nian Bing meminta semua orang untuk berhati-hati karena gulungan sihir kegelapan bisa menyerap semua kekuatan sihir yang digunakan oleh semua orang di dalam arena. 怎么突然向我们动手？ Kondisi ini memaksa Nian Bing untuk mengeluarkan pedang cahaya yang merupakan musuh alami dari sihir
Serangan pedang cahaya bisa dibilang sangat efektif untuk memecah sihir kegelapan, dan bahkan di sini Nulang langsung mengeluarkan kartu truf yang mereka bawa untuk melawan pedang cahaya Nian Bing, yaitu gulungan sihir kegelapan. 怎么会没有？ Akan tetapi hal aneh terjadi di mana gulungan yang dibawa oleh Nulang tidak berfungsi dengan baik dan terlihat tidak mengeluarkan sihir kegelapan sama sekali. Kondisi ini akhirnya benar-benar dimanfaatkan oleh Nian Bing untuk melakukan serangan kepada mereka berdua. 你又输了。 敢对吴国新锐动手， Setelah Auliu dan Nulang berhasil dikalahkan, Kaisar Huatian angkat bicara dan cukup marah besar karena Kekaisaran Qilu bekerja sama dengan Istana Kegelapan untuk mengacaukan kompetisi penyihir 5 kekaisaran. Kakek Rong juga mengancam akan berperang dengan Kekaisaran Qilu jika perbuatan hari ini terulang kembali di lain waktu. 收起他的小心思，你们也不会因此得利。压下去！高兴得太早了。 Sementara itu, Lan Lan sendiri merasa aneh karena gulungan sihir dari penguasa Yu tidak mungkin gagal. Dia beranggapan pasti sudah ada seseorang yang mengetahui rencana dari Istana Kegelapan mereka. BTW guys, Lan Lan ini adalah orang Istana Kegelapan yang sedang menyamar ya. Dari arah wasit, Rong Fei secara resmi mengumumkan kalau Nulang dan Auliu dari Kekaisaran Qilu sudah didiskualifikasi dari kompetisi penyihir tahun ini. Di saat yang sama, Nian Bing memastikan kalau dia adalah pemenang di pertarungan melawan Auliu. 念兵， Kemenangan dari Nian Bing ini juga sekaligus menutup episode 130 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.